Halo para pecinta film action dimanapun berada, kali ini tetap saya sajikan film action Mandarin terbaru di tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang seorang pendekar buta yang menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil yang hampir saja terbunuh oleh para gerombolan anggota penjahat. Sebelum saya lanjutkan film ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya. Langsung saja kita lanjut review film terbaru kali ini. Film diawali dengan kita diperlihatkan sosok seorang pendekar buta yang sedang mencari seseorang atau beberapa buronan di wilayah tersebut. Ia melakukan pekerjaan itu untuk mendapatkan imbalan yang cukup besar dari anggota kerajaan. Dan ia hanya mengandalkan sebuah gambar yang ia raba tanpa ia dapat melihat, dikarenakan ia tidak dapat melihat dengan jelas karena penyakit yang ia derita. Kemudian kita kembali ke scene berikutnya yang dimana kita diperlihatkan sosok kedua orang anak kecil sedang melarikan diri dari kejaran para anggota penjahat, yang dimana kedua anak kecil ini dituduh telah mencuri barang milik mereka. Namun seketika saja pendekar buta yang kita bicarakan tadi tidak tinggal diam, ia langsung menyelamatkan kedua orang anak kecil tersebut dari tangkapan para gerombolan anggota penjahat yang telah mengejar mereka. Dan kita kembali ke scene berikutnya di mana kita diperlihatkan kedua anak kecil ini ternyata kembali mencuri demi menyambung hidup dikarenakan mereka merasa lapar di malam hari. Akan tetapi di sini saat ia mencuri makanan itu diketahui oleh seorang gadis. Akan tetapi gadis ini justru berbuat baik kepada sang anak. Ia memberikan makanan dengan sangat sukarela kepada anak kecil tersebut. Akan tetapi, nasib naas kembali menimpa gadis yang telah menyelamatkan anak kecil tersebut. Di scene berikutnya, gadis ini justru dibunuh oleh para penjahat anggota kerajaan, yang dimana telah dituduh sebagai pengkhianat. Akan tetapi, gadis kecil tersebut masih berada di dalam rumah tersebut, dan ia menyaksikan tentang pembunuhan yang ada di dalam rumah itu. Dan akhirnya, sang gadis kecil pun melarikan diri dari kejaran penjahat tersebut setelah menyaksikan pembunuhan itu. Akan tetapi nasib naas terjadi. Saudara laki-laki dari gadis kecil tersebut yang bisu justru ditangkap oleh para gerombolan penjahat, bahkan dibantai dan dibunuh tanpa ampun. Dan disinilah akhirnya sang gadis kecil meminta kepada seorang pendekar buta untuk membalaskan dendamnya dan harus menghabisi para anggota gerombolan penjahat dari kerajaan yang telah membunuh adik kandungnya. Akan tetapi permintaan tolong dari sang gadis kecil kepada pendekar buta justru ditolak oleh sang pendekar, yang dimana sang pendekar tidak mau berurusan dan mengambil resiko tentang nyawa seorang anak kecil, karena ia hanya bertugas untuk menghabisi para buronan kerajaan. Di sini untuk sesaat gadis kecil tersebut tidak diterima oleh sang pendekar buta. Kita kembali ke scene berikutnya di mana kita diperlihatkan sang pendekar buta sedang menumpang kereta kuda yang ternyata di dalamnya ada tersembunyi sang gadis kecil yang sedang mengikutinya. Akan tetapi nasib naas terjadi. Kereta kuda tersebut terperosok ke dalam jurang dan hampir saja membunuh pendekar buta dan juga gadis kecil yang sedang mengikutinya secara diam-diam. Lalu setelah mereka berdua selamat dari kecelakaan kereta kuda tersebut, sang pendekar buta meminta petunjuk menggambarkan peta kepada sang gadis kecil. Disinilah mereka berdua akhirnya bekerja sama. Mereka berdua menuju tempat yang dimana tempat tersebut adalah salah satu tujuan sang pendekar buta untuk memburu salah satu kelompok atau salah satu buronan pemerintah atau kerajaan di wilayah tersebut. Sementara sesaat malam pun berlalu dan akhirnya pendekar buta dan juga sang gadis kecil beristirahat di tengah gurun pasir yang ditemani api unggun yang telah dinyalakan oleh sang gadis kecil. Dan kita kembali ke scene berikutnya, kita tinggalkan scene di malam hari. Keesokan paginya mereka berdua pun bangun dan bergegas untuk pergi ke tempat tujuan mereka yang sudah mereka tentukan, yaitu mereka mencari seorang pedagang ikan. Yaitu hanya sekedar profesi untuk menutupi jati diri aslinya. Ternyata pedagang ikan tersebut adalah salah satu buronan dari kerajaan yang dicari oleh sang pendekar buta. Akan tetapi penangkapan yang akan dilakukan sang pendekar buta tidak terlalu berjalan mulus. Ternyata kedua buronan tersebut
berusaha untuk melarikan diri dan bahkan berusaha untuk menghabisi sang pendekar buta. Beruntung saja, sang pendekar buta didampingi oleh sang gadis kecil yang akan menjadi sebagai pengganti mata dari sang pendekar. Disinilah sang gadis kecil membantu sang pendekar buta sebagai pengganti penglihatannya. Kita kembali ke scene berikutnya setelah tugas mereka selesai, setelah mereka menghabisi para kedua buronan tersebut. Kali ini ketika scene berada di malam hari, ternyata pendekar buta berusaha untuk meninggalkan sang gadis kecil di daerah tersebut di malam hari. Akan tetapi apa yang terjadi berikutnya? Sang pendekar buta tidak menyangka bahwasanya sang gadis kecil mengikutinya pulang dengan cara berjalan kaki. Akan tetapi, sang pendekar buta bukannya tidak memiliki alasan mengapa ia berusaha meninggalkan sang gadis kecil di wilayah tersebut di suatu malam. Yang dikarenakan, alasannya adalah demi keselamatan sang gadis kecil. Karena dengan mengikuti dirinya, justru akan sangat beresiko besar kepada nyawa si gadis kecil tersebut. Dikarenakan ya, profesi yang sedang ia jalani sebagai pencari buronan kerajaan bahkan sangat mengancam dirinya, apalagi mengancam nyawa si gadis kecil yang telah mengikutinya. Akan tetapi tetap saja si gadis kecil kali ini tetap bersikeras untuk mengikutinya dengan perjanjian sebagai pengganti matanya. Dan suatu ketika di saat mereka sedang memburu salah seorang buronan kerajaan, justru nasib naas atau kita bilang nasib apes sedang mereka terima. Mereka berdua justru hampir celaka karena dikeroyok oleh para buronan kerajaan. Bukan hanya satu atau dua orang, bahkan sekitar 5 orang yang mengeroyok mereka. Dan akhirnya mereka berdua pun tetap selamat. Dan disinilah sang pendekar buta pun akhirnya tersentuh hatinya untuk berjanji merawat sang gadis kecil dengan sungguh-sungguh dan berniat akan membawanya pulang ke kampung halaman sang pendekar buta. Dengan tujuan tersebut, sang gadis kecil pun merasa aman dengan perilaku yang pendekar buta lakukan terhadap dirinya. Kita kembali ke scene berikutnya. Tanpa disengaja keesokan harinya, sang gadis kecil bertemu dengan seorang tersangka yang telah menghabisi gadis yang pernah menolong dirinya sewaktu di malam pencurian makanan itu. Dan juga ternyata pria tersebutlah yang telah menghabisi saudara kandungnya yang bisu di suatu malam kejadian di mana ia telah menyaksikan di depan matanya secara langsung. Karena itulah sang gadis kecil ini merasakan dendam yang sangat besar di saat setelah ia melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung pria atau anggota kerajaan yang sebagai tersangka pembunuhan di malam itu. Karena dendam yang cukup besar di dalam hati sang gadis kecil, ia meminta sang pendekar buta untuk mengajarinya bela diri demi membalaskan dendam kepada adiknya yang telah meninggal dunia yang telah dihabisi oleh salah seorang anggota kerajaan. Yaps, kita kembali ke scene berikutnya. Kita tinggalkan dulu scene pembalasan dendam. Kali ini ternyata sang pendekar buta mengajak sang gadis kecil untuk berkuda bersama-sama agar sang gadis kecil melupakan rasa dendamnya, karena itu tujuan sang pendekar buta. Dan di suatu ketika keesokan harinya, nyawa sang gadis kecil pun kembali terancam, yang dimana salah seorang pembunuh di dalam kerajaan berusaha untuk menghabisi sang gadis kecil, dikarenakan salah seorang tersebut mengetahui saksi mata di dalam kejadian di malam itu. Akan tetapi beruntung saja sang gadis kecil, ternyata sang pendekar buta lebih cepat kembali ke dalam rumah. Dan disinilah untuk kesekian kalinya sang gadis kecil diselamatkan oleh sang pendekar buta. Kita kembali ke scene berikutnya. Setelah kejadian kemarin yang hampir saja mencelakai nyawa sang gadis kecil, disinilah sang pendekar buta memutuskan untuk pensiun dari profesinya sebagai pemburu buronan kerajaan demi keselamatan nyawa sang gadis kecil dan berniat membawanya pulang ke kampung halaman sang pendekar buta. Akan tetapi tanpa diduga, justru sang gadis kecil melarikan diri di malam hari demi membalaskan dendam kepada seorang anggota kerajaan yang telah membunuh adik kandungnya. Setelah mengetahui kejadian tersebut, sang pendekar buta sesegera mungkin untuk menyusul sang gadis kecil
yang dimana ia sangat tahu bahwa sang gadis kecil akan membalaskan dendamnya kepada keluarga kerajaan. Disinilah sang gadis kecil hampir saja tewas di tangan salah seorang anggota kerajaan. Beruntung, kembali lagi untuk kesekian kalinya, sang pendekar buta berhasil datang dengan tepat waktu dan menyelamatkan sang gadis kecil. Di dalam usaha sang pendekar buta demi menyelamatkan gadis kecil tersebut dan juga berusaha untuk melarikan diri dari kepungan para prajurit kerajaan, ternyata apa yang terjadi di balik itu semua? Ternyata sang gadis kecil telah diracuni oleh salah seorang anggota kerajaan, yang dimana orang tersebut adalah tersangka utama akan kematian adik kandung sang gadis kecil. Karena itulah sang gadis kecil tersebut ingin membalaskan dendamnya dan ingin menghabisi seorang pemuda tersebut. Akan tetapi, di satu sisi itu tidaklah mudah. Bahkan, sang pendekar buta pun hampir saja kehilangan nyawanya di dalam pertarungan di malam itu. Namun di ending cerita kali ini saya kembali kesel banget ya. Ending cerita kali ini sang pendekar buta kehilangan nyawanya demi menyelamatkan sang gadis kecil. Dan akhirnya sang gadis kecil pun memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halaman sang pendekar buta yang telah ia janjikan. Terima kasih, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.